Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini, malam yang berbahagia untuk kita semua, karena dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa-lupa, jangan bosan-bosan kita senantiasa menghidupkan hati kita dengan zikrullah, ya. Karena dengan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir dapat menenangkan jiwa kita, dapat menenangkan hati kita. Maka daripada itu aksiru bizikrillah. Banyak-banyak mengingat Allah. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita membahas tema tentang pentingnya akidah, ya, untuk kita semua, ya, untuk generasi, bahwa nilai akidah ini sangat menentukan, ya, kualitas manusia yang akan datang. Karena di balik manusia yang berakidah, yang bertauhid itu, ya, tentu orang yang berakidah ini memiliki kualitas, antaranya yaitu sabar, jujur, dan ikhlas, ya. Karena para nabi-nabi terdahulu mereka dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala wasiddiqin, orang-orang yang jujur, ya. Ya. Bahwa para nabi itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka itu as-shadiqin. Mereka itu orang-orang yang jujur. Terus wal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Karena di dalam konteks ibadah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintah kepadamu hai Muhammad, ya, mukhlisin, beribadah secara ikhlas, lahir dan batin. Untuk apa? Lahuddin hunafa, untuk agama, ya, yang lurus, hanifan musliman, yaitu yang lurus, yang hanif dalam keadaan musliman, yaitu selamat, keselamatan. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nilai-nilai akidah ini sangat-sangat penting. Karena banyak orang yang mempelajari tentang agama tetapi tidak memiliki akidah, tidak memiliki iman yang baik, itu juga berbahaya, ya.
Banyak orang yang menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Tetapi nilai-nilai hafalannya itu bisa dibawa kepada perlombaan, kepada kesombongan, ya, kepada tujuan-tujuan yang selain daripada Allah. Ya. Jadi sebelum kita meranjak kepada ilmu syariat, maka bekali dulu diri kita dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena yang melandasi ibadah itu adalah keimanan, akidah itu. Kita sholat, ya. Berapa banyak kata Allah, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Padahal masa sih orang yang sholat celaka? Harusnya kan orang yang sholat baik, ya kan? Tapi di dalam Al-Quran Allah melanjutkan wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholatnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka sholatnya itu lalai, gitu ya. Nah, dalam konteks lalai ini ya itu hatinya, ya. Ketika dia menghadap Allah menuju ke dalam masjid, ya, langkah kakinya dari rumah niatnya apa? Ya, apa? Pengen dilihat oleh manusia, ya, atau kepengen nilai-nilai pujian dari yang itu ya, tetangga dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat ibadah kita ini tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi dan rasul sebelum mengajari mereka umat ini kepada syariat, tentu para beliau-beliau ini mengajari tentang akidah. Bagaimana ya dia kenal Allah, kenal dirinya, itu tadi. Jadi nilai-nilai akidah itu tidak jauh dari kenal diri, kenal Allah. Agar nanti ya kesimpulannya bagaimana ibadah orang Islam ini menjadi baik. Ya. Jadi jangan asal kita ini ikut-ikutan. Ya, orang pakai sarung kita pakai sarung, orang pakai peci orang pakai peci, orang ke masjid kita ikut-ikutan ke masjid. Nah, ibadah yang ikut-ikutannya inilah yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Ya. Karena yang namanya kita ibadah, ya, tidak selamanya ya kita ini dalam keadaan tenang. Kalau lagi tenang kan enak kita ibadah. Tetapi kalau ada masalah, kira-kira masih berangkat nggak kita ke masjid? Masih ingat nggak kita sama Allah? Ya kan? Kalau lagi enak ya pasti kita ke masjid, ada temennya enak, ya kan? Ketika teman kita nggak ada yang ke masjid, ya kan? Ketika hati kita lagi galau, lagi nggak karuan, kira-kira masih nggak bergerak untuk ke masjid? Masih nggak kita mengingat Allah? Kalau saya simpulkan, kalau orang ibadahnya hanya ikut-ikutan, udah pasti. Nggak punya temen juga, ya kan? Nggak ada teman ke masjid juga pasti nggak berangkat. Tapi karena niatnya dia benar-benar ibadah, dia tahu tentang dirinya, dia tahu tentang Allah, karena bahwa sholat itu adalah kewajibannya kepada Allah, maka dia gerakan ya dirinya untuk menuju Allah. Jadi kita duduk di sini, kita ngaji di sini, jangan ikut-ikut. Bagaimana supaya tidak ikut-ikutan? Supaya kita tidak ikut-ikutan, kita mengkaji. Ya. Ini kita duduk di sini, yang pertama niat awal kita pengen apa? Gitu. Niat awal kita pengen apa? Kita tanya, jangan sampai nanti di tengah perjalanan kita meninggalkan tempat yang mulia ini. Tempat yang kira-kira ya para malaikat ikut berzikir. Cuman gara-gara alasan sepele atau alasan males atau dan sebagainya. Oh, berarti kita tinggal periksa niat awal dia datang kemari
karena diajak ikut-ikutan gitu. Maka daripada itu kita koreksi. Kita datang awal kemari, kita luruskan. Kita ingin beribadah kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ya, ingin kenal kepada Allah, agar nanti kita ke depannya ini mempunyai grafik yang bagus dalam segi ibadah, ya, dalam segi kejujuran, dalam segi kesabaran dan keikhlasan itu semua. Ya. Jadi kita koreksi. Kira-kira ini kita ngaji sudah 3 kali pertemuan, ada grafik yang naik nggak tentang kebaikan? Apa dari sholatnya, apa dari zikirnya, ya kan? Apa dari bahasa kita berbicara, ya kan? Atau sesuatu yang negatif yang dulu ada berkurang nggak? Itu kita periksa, gitu. Yang ada di dalam diri kita. Ini kita ngaji di sini bertambah kebaikannya atau bertambah keburukannya. Periksanya di rumah masing-masing. Kalau di sini kan pakai sarung semua, bagus kelihatannya. Kalau di rumah ya kita tahu diri kita. Maka daripada itu dikoreksi nih. Kita 3 kali pertemuan ini ada peningkatan nggak dalam masalah ibadah? Atau dalam masalah keburukan ada pengurangan nggak? Kalau ada peningkatan, ada pengurangan dalam masalah keburukan, oh berarti ini ngaji kita ada manfaatnya. Tapi ketika kita ngaji sudah 3 pertemuan, belum ada perubahan, oh periksa. Niat kita periksa. Ya. Terus wudu kita periksa. Ya. Terus zikir kita udah zikir belum? Gitu. Jangan sampai kita ini sudah berpuluh-puluh pertemuan tidak ada perubahan dalam diri kita, gitu loh, ya. Supaya kita ini ngaji ini nggak sia-sia, sholat nggak sia-sia. Jadi setiap ibadah itu punya tujuan, ya. Yang pertama sholat, tujuannya untuk apa? Ayo, saya tanya kepada para sahabat semua, pada anak remaja semua, sholat tujuannya untuk apa? Untuk apa, Bapak Sigit? Ibadah. Ya, sholat itu ibadah. Tujuan sholat untuk apa? Pasti ada tujuannya. Jangan akidah. Ya memang, jadi dasarnya akidah. Terus kita sholat. Kewajibannya. Ketika kita sholat, kata Allah, ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tuh tujuan sholat. Jadi ketika kita sholat ini, kata Allah, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita udah sholat belum? Udah sholat. Nah, kira-kira kita udah sholat. Terus perbuatan keji dan munkarnya itu masih jalan apa udah enggak? Perbuatan keji dan munkar di dalam diri kita itu masih jalan apa enggak? Kalau masih ada perbuatan keji dan munkar di dalam diri kita, bahwa kita ini udah sholat, oh berarti sholatnya belum bener. Ya kan? Kan Allah udah kasih tahu, sholat supaya bisa menolak perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika orang sholat, tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, oh berarti sholatnya belum bener dong. Ya kan? Terus tujuan puasa. Apa puasa supaya apa? La'alakum tatakun. Agar kamu bertakwa. Jadi setelah sebulan kita puasa, nah, setelah lebaran ini kita punya nilai-nilai lebih nggak? Berubah nggak dalam segi kualitas ibadah? Jujur, sabar, sama ikhlasnya ningkat nggak? Apa masih sama aja seperti kemarin aja? Kalau belum ada perubahan, peningkatan dalam segi ya perilaku, ucapan, hati kita, oh berarti puasa kita kemarin baru puasa PAUD, puasa-puasaan,
bohong-bohongan puasanya, gitu. Karena di situ dalam konteks puasa itu la'allakum tattaqun. Ketika kita habis puasa, besok kita menjadi manusia yang lebih baik, gitu. Nah ini habis lebaran, oh malah menjadi-jadi kita nih, malah jauh sama Allah, malah sholatnya makin tinggal, tahajudnya dan sebagainya, ya kan? Oh berarti kemarin itu baru puasa PAUD, ya, puasa belajar puasa, berarti belum puasa dong, gitu. Bagaimana supaya kita tahu kita ini sudah puasa kemarin? Nah kita periksa sekarang, gitu. Jadi ada peningkatan nggak setelah kita puasa? Jadi setiap ibadah itu punya tujuan. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, ya kan? Puasa agar kita lebih bertakwa kepada Allah. Zakat untuk apa? Untuk apa zakat? Untuk membersihkan harta. Tuh. Jadi ketika kita kemarin zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, ya. Terutama zakat harta itu gunanya untuk apa sih zakat kita ini? Untuk membersihkan harta kita. Nah, ketika nanti apa yang kita makan itu udah bersih, itu fungsinya. Jadi setiap ibadah itu mempunyai fungsi masing-masing. Dari sholat, ya kan? Zakat, puasa itu mempunyai fungsi. Nah itu harus kita perhatikan. Kalau cuman kita sekedar sholat, enggak kita tahu tujuannya sholat tuh supaya kita ini menjadi bagaimana, ya ngapain, ya kan? Ikut-ikutan berarti kita masih. Jadi ketika kita sholat, kira-kira diri kita sudah bisa belum mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau belum bisa ya berarti diperiksa lagi sholatnya. Begitu. Jadi nggak ada yang namanya orang Islam yang maling toa, ya kan? Orang Islam yang maling kipas angin masjid, ya kan? Oh berarti sholatnya masih pura-pura. Orang Islam yang ngambil sendal orang dan sebagainya. Nah, itulah akibat dari ibadahnya itu semua belum benar, belum sesuai, gitu. Maka daripada itu, mari kita periksa sholat kita udah benar belum. Bagaimana meriksanya? Itu tadi mulai dari niat kita, ya kan? Terus wudhu kita, ya kan? Terus kita berangkat dari rumah ke masjid, tujuannya menghadap Allah atau malu sama tetangga atau malu sama temen. Kalau malu sama temen ya nggak dapat apa-apa sama Allah, nggak Allah berikan sesuatu gitu. Yang dinamakan tadi dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya paling enggak apa sih perbuatan keji dan munkar? Ya kan? Perbuatan keji yang menyakiti orang, keji, gitu. Sesuatu yang menyakiti orang, kira-kira mulai dari kita ngatain orang, jahatin orang, itu kan keji, ya kan? Itu ketika kita sholat, kira-kira makin banyak apa makin berkurang gitu, ya kan? Perbuatan munkar, ya kan? Kumpul sama tadi kelompok yang suka minum dan sebagainya. Karena kata Allah, jangan kamu campur adukan kebatilan dan yang hak. Ya, yang hak sama yang batil jangan dicampurin. Ya. Habis sholat terus mabok, ya kan? Berarti kan itu masih campur aduk, gitu. Sedangkan yang hak dan yang batil itu tidak bisa dicampur. Kalau dicampur nanti manusia jadi nggak bener, gitu. Jadi merasa apa? Keblinger, gitu. Jadi jangan dicampur. Nanti timbul aliran baru, gitu.
Itu makanya kan Indonesia ini banyak aliran-aliran baru karena itu tadi. Banyak yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sehingga timbul aliran-aliran ya macam-macam dah. Zikir pakai dangdut, ya kan? Habis zikir dia dangdutan. Zikir itu hak apa batil? Hah? Zikir itu hak apa batil? Dangdut hak apa batil? Batil. Kenapa habis zikir dia dangdutan? Nah, itu contoh akhir zaman ya. Makanya kita ini jangan pernah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, kembali lagi para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak terjadinya pencampuran antara yang hak dan yang batil, kita perkuat akidah kita dengan cara mengenal Allah. Dari kita melapazkan kalimat syahadat tauhid. Apa itu syahadat tauhid? Syahadat ilahiyah, yaitu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, ya. Itu bunyinya. Asyhadu alla ilaha, hambamu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, itu namanya syahadat tauhid, syahadat ilahiyah. Nah, apakah syahadat tauhid itu hanya sampai di situ saja? Kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah saja. Apa masih ada kelanjutannya? Penjabarannya? Tentu ada kelanjutannya. Ketika kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, yang pertama, ya, tempat kita menyembah dan yang kita sembah siapa? Tempat kita menyembah siapa? Allah. Yang kita sembah? Allah. Nah, itu harus kita yakini bahwa tempat kita menyembah adalah Allah. Yang kita sembah? Allah. Jadi tempat kita menyembah bukan masjid. Ya. Kalau tempat kita menyembah adalah masjid, ketika tidak ada masjid kita tidak menyembah Allah. Gitu. Ada nggak tempat yang nggak ada masjidnya? Ada nggak? Ada. Kita coba nanti main-main, apa ke Thailand, ya kan? Apa ke Filipina? Itu ketika kita main ke sana sangat susah mencari masjid. Ketika nggak ada masjid, apakah kita tidak beribadah sama Allah? Nggak sholat? Kan sholat, ya kan? Ah, maka daripada itu, tempat kita menyembah adalah Allah. Dimanapun kita beranjak, berdiri, selagi itu adalah muka bumi, ya, bumi Allah. Ah, disitulah. Yang penting kita perhatikan, kira-kira ada sesuatu yang najis tidak di sekitaran itu. Adapun masjid merupakan tempat sarana ibadah. Nggak ada masjid juga kita ibadah. Ada masjid, nggak ada masjid, tetap kita ibadah. Maka kita lapalkan, ya, kita ikrarkan Allah itu tempat kita menyembah dan yang kita sembah. Itu poinnya ya. Poin yang pertama, Allah itu tempat kita menyembah dan yang kita sembah. Nah, ketika kita menghadap kiblat, yang kita sembah Ka'bah atau Allah? Kenapa kita menghadap kiblat? Ya, coba pikirkan sambil zikir. Lah kalau orang yang belum paham kan, bro, ditanya sama orang yang di luar Islam, kok lu nyembah Ka'bah sih? Ya kan? Gitu. Ada yang bisa menjelaskan di sini? Jadi Ka'bah itu bangunan pertama kali yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim.
bentuk daripada orang Islam ini menghadap kiblat, menghadap Ka'bah adalah sebagai bentuk ya kepatuhan syariat. Ya. Jadi ada syariat, ada hakikat. Yang syariat yang terlihat oleh mata berupa aturan-aturan. Kata Allah, ya kan? Hadapkan wajahmu ke Ka'bah, Baitul Haram. Yang tadinya tempat sujud kita ini di Masjidil Aqsa. Ya. Tadinya kita ini tempat sujud kita ini ke Masjidil Aqsa arahnya. Namun ketika datang Rasul Nabi Muhammad itu, ya, maka diperintah oleh Allah syariatnya, ya, disuruh menghadap ke Ka'bah. Jadi tempat sujud kita pernah mengalami perubahan. Ingat bahwa Ka'bah itu merupakan simbol kepatuhan umat Islam kepada satu pemimpin. Bukan kita nyembah Ka'bah. Gitu ya. Jadi karena kita patuh kepada pemimpin kita, ya, maka kita diperintahkan untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah. Kenapa sih orang Islam ketika sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah? Oh, berarti kan menyembah Ka'bah. Bukan begitu. Jadi Ka'bah itu merupakan satu bentuk, ya, karena di dalam Islam itu disuruh patuh kita sama pemimpin. Karena pemimpin kita Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad membawa ajaran, membawa syariat untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam itu kita disuruh patuh kepada pemimpin. Ketika Allah memerintahkan Sayyidina Muhammad memerintahkan kepada umatnya agar kita ini satu kiblat, satu arahan, satu pemimpin. Ya, yaitu pemimpin kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu. Karena Nabi Muhammad merintahin kita, ya, melalui Allah dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita sholat suruh menghadap ke kiblat. Nah, itulah bentuk daripada kepatuhan kita kepada pemimpin kita. Bukan berarti kita menghadap kiblat ke Ka'bah itu menyembah Ka'bah. Itu bentuk kepatuhan kita kepada pemimpin. Yang pertama, ya. Jadi kalau ditanya kita ini nyembah Ka'bah, bukan. Itu bentuk kepatuhan kita kepada agama, gitu, ya. Ya. Terus yang kedua, tadi kan Allah itu tempat menyembah dan yang kita sembah. Yang kedua, Allah itu yang menciptakan alam dunia, alam akhirat. Sekarang kita hidup di alam apa? Dunia. Kira-kira ada nggak alam akhirat? Ada nggak alam akhirat? Apa bukti adanya alam akhirat? Ya, sekarang saya tanya sama sahabat semua. Apa bukti adanya alam akhirat? Ada nggak buktinya? Bukti adanya alam akhirat yaitu adanya sesuatu yang goib. Contoh yang goib itu apa sih? Alam jin, ya kan? Alam malaikat, ya kan? Alam iblis, gitu. Alam barzah. Karena dari semua manusia ini tidak semuanya Allah kasih tahu tentang alam ini, tapi ada sebagian yang Allah tak kasih tahu tentang alam barzah. Contoh orang mati suri, gitu. Ini berapa hari nih orang nih nggak bangun-bangun nih. Ya, ketika bangun dia taubat, berubah. Ya, sebanyak 180 derajat perubahannya. Nah, ketika dia berubah itu dia cerita sama orang.
Itu waktu saya tidur, waktu saya koma, saya diajak sama orang ke suatu tempat. Begini. Oh, berarti di antara semua manusia ini ada sebagian manusia yang Allah buktikan bahwa adanya alam akhirat. Untuk apa? Agar orang yang dikasih pengetahuan tentang itu, dia cerita bahwa ini setelah hidup di dunia ini kita ada lagi hidup. Namanya kehidupan. Kalau hidup kita bisa mati lagi. Tapi namanya kehidupan itu kekal. Kita udah nggak mati lagi kalau kehidupan. Gitu ya. Kalau hidup ini kita bisa mati. Tapi nanti setelah hidup ini di dunia ini itu ada yang namanya kehidupan. Setelah mati ada kehidupan. Ya. Mau kita simpulkan bahwa dunia ini ya adalah tempat persinggahan. Jangan betah-betah. Ya. Jangan kita terlena. Karena kalau kita terlena, terlalu bekerja keras untuk mengumpulkan hal duniawiyah yang sifatnya material, itu nggak akan dibawa mati. Ya. Jadi yang bagus gimana? Yang bagus kita usaha dan berdoa. Usaha ya buat bekal kita sehari-hari, ya kan? Kita punya istri, kita punya anak, itu kita berbekal, kita usaha. Jangan sampai kita mati kelaparan nggak bisa ibadah. Sekarang saya mau tanya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Karena kalau kita udah hidup untuk apa? Untuk akhirat. Makan untuk hidup. Kalau kita udah hidup kita buat apa? Beribadah. Nah, itu jangan kita keliru. Jangan kita hidup buat makan. Berarti hidup ini cuman sebatas makan aja. Cari kuliner yang paling enak gitu kan. Kita kelilingin kan seluruh dunia. Oh, berarti itu dia ya. Jadi hidupnya cuman buat makan doang. Maka kita berubah. Kita rubah. Makan untuk hidup. Hidup untuk ibadah. Nah, itu yang kira-kira kita ini punya tujuan yang jelas, ya. Jangan kita ini nggak punya tujuan nih, atau tujuan kita nggak jelas. Jadi hidup kita cuma buat makan atau buat main game atau dan sebagainya. Karena Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah udah jelas banget loh. Jelasin ke kita itu bahwa hidup kita ini buat ibadah loh. Ya. Oh, bisa kan itu ibadah sambil main game? Lah emang Allah jelasin main game sambil ibadah? Kalau Allah jelasin ya boleh-boleh aja. Gitu. Jadi janganlah kita mengada-ngada oh ibadah sambil main game bisa dong. Ini nggak bisa lah. Cara itu Allah nggak pernah jelasin bahwa main game itu sambil ibadah bisa. Ya. Kecuali yang sifatnya ruhaniyah. Zikir sambil main game bisa nggak? Bisa. Tapi ketika sholat bisa main game? Nggak bisa lah. Masa ketika Allahu Akbar, jadi kacau nanti. Ya. Maka daripada itu, mari kita pahami hidup kita ini untuk apa? Ya. Agar tujuan kita jelas. Nah, kita kembali. Allah itu yang telah menciptakan alam dunia dan alam akhirat. Ya, alam dunia ini sekarang, alam akhirat itu nanti. Setelah kita ya mati dari alam dunia ini. Maka ada yang mengatakan bahwa al-mautu babun. Mati adalah pintu. Pintu apa? Pintu untuk menuju akhirat. Ketika kita mati, kita masuk ke pintu akhirat gitu loh.
Bukan pintu Doraemon ya. Terus yang selanjutnya ya, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kita udah pernah belum melihat alam semesta? Ya, sekali-kali lihat, karena sudah ada yang meneliti tentang alam semesta ini. Ya. Yang disebut alam semesta ini 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Sedangkan NASA itu baru hanya meneliti di luar atmosfer, belum kepada 1 langit. Sedangkan Allah ciptakan 7 langit. Adanya planet Mars, Merkurius, Neptunus, itu baru belum 1 langit, belum. Tapi kata Allah, Allah ciptakan 7 langit, 7 lapis. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Gitu. Oh, berarti kan ilmu manusia itu terbatas. Sedangkan Allah lah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Apakah udah ada orang yang pernah ke 7 lapis langit? Saya tanya. Ada nggak? Siapa? Pada waktu? Nah, jadi Allah yang menyatakan. Ya, kalau bukan Allah yang menyatakan ya kita nggak percayalah. Subhanalladzi asra bi abdihi, gitu, kata Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad menggunakan jasadnya ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Palestina ke langit 7 itu tidak berserta badan. Gitu. Hanya ruh saja. Jadi konteksnya hanya ruh. Ya, tidak bersama jasadnya. Ya. Jadi kita ini mengkaji Al-Quran harus dilandasi dengan dalil akal juga dong. Gitu. Orang kita dari bumi aja menuju nih ke lapisan atmosfer aja itu pakai rompi, gitu loh. Pakai rompi, ya kan? Terus orang mau menembus kepada planet, pakai apa? Pakai pesawat. Kalau nggak pakai pesawat kebakar nggak? Ya nggak bisa, badan kita hancur, gitu loh. Komet aja jatuh ke bumi aja hancur. Nah, itu kita mengkaji, jangan hanya kita pakai Al-Quran, ya kita baca, kita telan tuh mentah-mentah tuh bahwa Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha 7 lapis langit, jasadnya juga. Mungkin nggak bisa pakai akal, gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan akal manusia untuk itu. Ya. Jangan ada orang dia wirid, ya kan? Terus keluar dari wirid deh. Tadi saya habis ke Mekah, gitu. Habis ke Mekah bener? Iya. Habis pergi haji tadi. Berapa menit? Tadi 1 jam. Manasik kali, manasik. Tinggal kita tanya. Pergi ke Mekahnya bersama jasad atau ruh aja? Loh, semuanya, jasad-jasadnya. Berarti itu orang nggak punya akal. Gitu. Jadi sesat yang menyatakan bahwa ada manusia ke Mekah itu ya sejam lah, setengah jam lah pakai jasad. Tapi kalau dengan ruh saja itu bisa. Jadi jiwa kita ini bisa keluar dari jasad kita. Gitu ya. Jadi penjelasannya adalah ruh kita ini bisa keluar dari jasad kita. Cuma ya ketika kita mengesahkan Allah, lalu Allah berikan sesuatu kepada kita, ruh kita itu bisa kesana dan kemari.
dan bisa kembali lagi kepada jasad kita. Nah itu nanti dah pembahasannya beda lagi. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku, terus dia masuk kamar, terus dia ngaku habis ke Mekah bersama jasadnya, nah itu orang nggak punya akal, gitu ya. Jadi nggak ada seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu Isra itu kan jalan, ya, melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu dalam menempuh waktu yang begitu cepat, ya kan, menggunakan kendaraan, itu percaya kita. Tapi ketika dari Masjidil Aqsa, ya kan, menuju Sidratul Muntaha 7 lapis langit, ya, dengan jasadnya juga, kalau ada yang menyatakan dengan jasadnya juga, berarti dia nggak pernah punya akal, gitu. Tidak mengkaji, ya. Jadi semuanya ini harus kita dasari juga dengan akal kita, supaya kita tidak jauh mengawang-awang, gitu, ya. Karena Nabi Muhammad melakukan Mi'raj itu dengan ruhnya saja, ya, bukan beserta jasad. Jasadnya ya ada di Masjidil Aqsa, itu kalau bahasa orang ini apa namanya sih, merogoh sukmo, gitu, bahasa mbah. Apa gitu? Jadi sukma kita keluar dari jasad kita. Nah, itu merogoh sukmo. Ya para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Terus Allah itu adalah Tuhannya para malaikat. Benar nggak? Nah, kita yakini bahwa malaikat Tuhannya siapa? Allah. Allah itu Tuhannya para nabi dan para rasul. Setuju nggak? Setuju. Allah itu Tuhannya para aulia dan ambia. Setuju nggak? Nah, kalau kita sudah menyatakan Allah itu Tuhannya malaikat, Allah itu Tuhannya para nabi dan para rasul, Allah itu Tuhannya para aulia dan ambia. Kenapa kita tidak menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya manusia di situ? Bahwa konteksnya manusia ini dalam konteks umum ini Tuhannya masih banyak. Sedangkan malaikat pasti Tuhannya Allah. Para nabi pasti Tuhannya Allah. Ya kan? Para aulia, ambia, syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah, Tuhannya pasti Allah. Tapi kalau kita kembali kepada Fir'aun, Tuhannya siapa Fir'aun? Ya kan belum jelas. Nah, makanya kita menyatakan, mengakurkan diri kita, kita saksikan bahwa malaikat Tuhannya Allah, nabi dan rasul Tuhannya Allah, aulia, para syuhada Tuhannya Allah. Lah kita juga Tuhannya harus siapa? Allah. Nah, berarti kita udah akur tuh sama yang 3 itu tadi. Sama malaikat, sama nabi, sama rasul, sama wali Allah. Karena mereka ini Tuhannya Allah. Ada nggak manusia Tuhannya selain Allah? Ada. Nah, makanya kita jangan ngikutin yang manusia yang Tuhannya bukan Allah. Kita harus ngikutin Tuhannya Allah. Tadi malaikat, terus para rasul, para wali-wali Allah. Nah, berarti kita akurin diri kita sama mereka. Gitu. Kalau kita akurin diri kita sama mereka, itulah kita bisa mengenal Allah. Gitu. Terus Allah itu tempat kita menggantungkan. Qul huwallahu ahad. Allahus. Jadi Allah itu tempat kita menggantungkan. Pernah nggak kita dalam sehari-hari kita ini menggantungkan masalah kita sama teman kita? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak ketika kita punya masalah nih, terus masalah kita gantungkan kepada teman kita? Udah dah, gue serahin aja sama lu. Urusan gue nih, yang penting kelar. Pernah nggak kayak gitu? Nah. Ya itu contohnya lah ya. Jadi, nah kedepannya sekarang ini ketika kita punya masalah, ya,
punya masalah dagang, punya masalah kerja dan sebagainya. Bisa nggak nih kita gantungkan nama Allah? Ya Allah, hamba serahkan masalah ini kepadamu. Tapi sambil doa, jangan diserahin doang nggak ada doanya. Gitu. Kita sambil menyerahkan, ya Allah, hambamu pasrah, hamba serahkan urusan hamba, masalah hamba, penyakit hamba kepadamu. Nah, sambil kita berzikir. Itu yang benar. Jangan, ya Allah saya serahin aja dah, pasrah aja dah sama engkau ya Allah. Ya. Tapi nggak ada doa. Nah itu salah. Penyerahan yang salah. Habis nyerahin ditinggal. Gitu. Jadi kita harus ketika menyerahkan urusan kita, masalah kita, penyakit kita sama Allah, sambil diiringi dengan doa. Nanti Allah akan jawab. Gitu. Terus Allah itu tempat kita meminta bantuan. Tuh. Jangan kita minta bantuan sama mbah. Ya. Gitu. Jangan kita minta bantuan sama, wih Dajjal, datang Dajjal, gue minta bantuan Dajjal. Itu ada sekarang orang kayak gitu. Gitu. Jadi hati-hati kita minta bantuan, ya. Yang sifatnya gaib, manusia ketika diucap itu pasti mereka hadir. Gitu. Ketika mereka menolong, ya udah jiwa kita ini menjadi taruhannya. Gitu. Sehingga kita ini jauh dari Allah. Terus Allah itu tempat kita meminta pertolongan. Nah, kita minta tolong. Sebagaimana Ibrahim, Allah tolong ketika masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ketika itu Nabi Ibrahim dilemparkan ya, oleh Raja Namrud ke dalam api. Lalu malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, maukah engkau aku tolong, aku bantu?" Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim menyatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Cuman Allah tempat saya minta tolong, bukan kepadamu Jibril. Walaupun bahasa itu malaikat, kita jangan minta tolong sama malaikat. Itu kalau orang yang akidah sudah kena pasal kita. Oh berarti kita minta tolongnya sama makhluk. Walaupun malaikat itu adalah makhluk. Jadi kita tetap bulatkan, tekadkan di dalam hati kita, jangan pernah meminta tolong kepada malaikat, ya kan? Kepada selain Allah. Walaupun bahasa konteksnya malaikat itu suci. Gitu. Tapi tempat kita meminta tolong itu hanya kepada Allah, bukan kepada malaikat. Nah, itu tadi contohnya ketika Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Cukup Allah yang menolong, bukan kepada selain Allah. Lalu disitulah kuliah narun bardan wasalaman ala ib. Lalu Allah perintahkan api menjadi dingin dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Itu kita minta tolong jangan sama selain Allah. Sampai kepada malaikat pun kita jangan minta, apalagi sama apa? Mbah. Jadi nilai kita jadi rendah. Orang minta tolong sama malaikat aja masih rendah. Bagaimana supaya nilai kita ini tinggi? Ya itu cuma minta tolong sama Allah. Nah, nilai manusia itu jadi tinggi. Jadi itulah yang disebut sosok khalifah fil ard, pemimpin. Bumi ini kita yang memimpin. Malaikat aja sebagai petugas Allah gitu, membantu kita dalam memimpin, tapi kita jangan minta sama dia gitu. Terus Allah itu tempat kita minta perlindungan. Ingat ketika kita takut di tempat yang serem, ya ngomongnya gimana kira-kira? Misi anak jin mau lewat gitu. misi numbang salah. Jadi harus dibaca. Bagaimana kita minta perlindungan Allah sama Allah?
A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah ya, dengan kalimat yang sempurna. Apa kalimat yang sempurna itu? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Nah, itu kita baca gitu di tempat yang seserem apapun, nggak akan berani itu jin. Bener. Gitu. Jadi kalau nggak percaya ya dibuktikan. Di mana tempat orang pada sakit, kesurupan dan sebagainya, kita buktiin, kita baca syahadat dalam hati kita. Kira-kira kita mudorot nggak atau bahaya nggak ketika kita lewat situ, ketika kita baca syahadat? Kalau nggak, oh berarti itulah kalimat Allah yang sempurna gitu. Jadi makhluk-makhluk yang lainnya itu nggak akan berani ganggu kita. Tuh, pegang itu ya. Dimanapun kita berada, tempat serem dan sebagainya, di hutan, di puncak dan sebagainya, baca itu. Nggak akan ada yang berani gitu. Itu udah jaminan Allah ya. Terus asyhadu alla ilaha illallah, ketika kita menyaksikan Allah itu apa itu? Allah itu yang memiliki segala sifat. Nah, barulah itu ayatnya yang katakan huwallahu lazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. War-Rahmanur Rahim. Allah itu sangat pengasih dan penyayang. Wallahu lazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Al-Malikul Quddus, Maharaja yang suci. Salamul Mukmin, ya, Maha keselamatan, Maha pelindung, yang memberikan keamanan. Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, subhanallah amma yusyrikun. Maka kita jangan menyekutukan Allah ya. Jadi di dalam sifat-sifat Allah yang suci, yang mulia itu, agar hati kita ini jangan penuh dengan kemusyrikan, dikit-dikit iseng dan sebagainya. Nah, nanti kalau kita banyak-banyak zikir itu, semua itu bersih hati kita. Takut, iseng dan sebagainya itu bersih ya. Makanya banyak-banyak zikir. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya, Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik. Maka daripada itu para sahabat-sahabat sekalian, ya, inilah yang dapat kami sampaikan pada malam kesempatan ini. Setelahnya mari kita kaji ya di rumah masing-masing ya, di dalam diri kita masing-masing. Karena pengkajian yang sempurna itu ada pada diri kita masing-masing. Sedangkan nasihat hanya sifatnya ya paling berapa persen? 40% lah atau 30% mendengarkan nasihat itu. Setelahnya ya kita 70%, 80% itu diri kita sendiri ya. Maka setelah kita ngaji nih dari sini, nah di rumah kita mengkaji, dipakai doanya terus ya. Itu pesan saya. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, di hati para sahabat semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.